Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita. Topik dari perkuliahan kali ini adalah perilaku konsumen dengan ada 4 pembahasan utama, yakni pengertian perilaku konsumen, kebutuhan konsumen, motivasi konsumen, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. File ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, berikut adalah beberapa pengertian perilaku konsumen dari beberapa referensi sumber. Jadi ada yang pertama dari David L. Laudon dan Albert J. Della Vita di tahun 1984. Ada juga James F. Angel et al. Di tahun 1968. Ada juga Gerald Zaltman, Melanie Wallendorf di tahun 1979. Baik, berikut adalah pengertian perilaku konsumen dari referensi David L. Laudon and Albert J. Della Vita di tahun 1984 adalah sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Kemudian, menurut James F. Angel et al. Di tahun 1968, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Menurut Gerald Zaltman dan Melanie Wallendorf, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Jadi kesimpulannya adalah perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Seperti itu ya, Mas dan Mbak. Baik, kita masuk ke pembahasan kebutuhan konsumen. Jadi, hubungan kebutuhan dan perilaku bisa digambarkan menggunakan diagram sebagai berikut ya, Mas dan Mbak ya. Jadi, kebutuhan konsumen itu akan mempengaruhi perilaku konsumen ya. Semoga saya tidak salah. Jadi, hierarki kebutuhan menurut teori Abraham Maslow adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan untuk ya makan gitu ya. Jadi yang kebutuhan basic, kebutuhan dasar. Masuk ke berikutnya adalah kebutuhan rasa aman. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan untuk merasa memiliki. Berikutnya adalah kebutuhan akan harga diri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Jadi kalau saya tidak salah, ada hierarki di teori Maslow ini dan urutannya dari bawah ke atas gitu ya, Mas dan Mbak ya. Ya, semoga saya nggak salah. Kebutuhan konsumen ini masih terkait dengan kebutuhan konsumen. Menurut David McClellan
ada 3 macam kebutuhan manusia. Yang pertama adalah need for achievement atau kebutuhan terkait dengan hasil ya, prestasi. Kemudian need for affiliation, jadi kebutuhan untuk afiliasi. Kemudian yang berikutnya adalah need of power, kebutuhan akan power, kekuatan gitu ya, kekuasaan. Ya, ini terkait dengan pembahasan motivasi konsumen. Pengertian motif dan motivasi ada beberapa sumber ya. Yang pertama dari Abraham Sterling, yang kedua adalah William J. Stanton, yang berikutnya adalah Fillmore Stanford, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Baik, kita masuk ke yang pertama, pengertian motif dan motivasi menurut Abraham Sterling. Motif didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas dimulai dari dorongan dalam diri, drive, dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Kemudian menurut William J. Stanton, suatu motif adalah kebutuhan yang distimulasi yang dicari oleh individu yang berorientasi pada rujukan untuk mencapai rasa puas. Menurut Fillmore Stanford, motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Seperti itu Mas dan Mbak ya. Baik, setelah terkait dengan motif dan motivasi, kita masuk ke teori-teori motivasi ya Mas dan Mbak ya. Yang pertama adalah teori insting, yang berikutnya adalah teori drive, yang berikutnya adalah teori lapangan, dan yang berikutnya adalah teori prestasi dan motif-motif sosial. Baik, ke teori pertama, teori insting. Teori ini berpendapat bahwa tindakan merupakan refleks dan instingtif yang diwariskan. Jadi, tidak semua tingkah laku dapat direncanakan sebelumnya dan dapat dikontrol oleh pikiran. Menurut teori drive, motivasi seseorang sangat ditentukan oleh kebutuhan dalam dirinya, drive, dan faktor kebiasaan atau habit ya, pengalaman belajar sebelumnya. Oke, kalau menurut teori lapangan, perilaku merupakan suatu fungsi dari lapangan pada momen waktu. Perilaku itu merupakan fungsi dari seseorang dengan lingkungannya. Jadi ini dipengaruhi oleh lingkungan, lapangan ya, Mas dan Mbak. Oke, teori prestasi dan motif-motif sosial. Bahwa menurut teori ini, perilaku tidaklah hanya merupakan proses kognitif saja, tetapi juga merupakan fungsi dari lingkungan sosial. Oke, baik, berikutnya adalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Oke, ada 4 ya. Yang pertama adalah kekuatan sosial budaya, kekuatan faktor psikologis, faktor sikap dan keyakinan, serta konsep diri. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Baik, sampai di sini materi dari kita. Oke. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.